Video pembelajaran kelas 5 Sekolah Dasar oleh kelompok KKN Unut Gulingan B 2021. Tema 1, Subtema 2, Pembelajaran 5. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh iya, Dek. Gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi, kenapa harus gerabah, Kak?" tanya Lani. "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusaha," jawab Kak Soleh. "Oh, begitu. Bagus sekali, Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah Kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan, Kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, Kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti Kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli?" tanya Lani. "Iya, Lani. Kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat Kakak bermain bola voli." Ayo mengamati macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapezius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ayo membaca. Salah bantal. Sudah 2 hari ini, leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya, hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengek atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan.
Kejadian ini Sudah biasanya diumumkan terjadi lulus dan tes dialami anggota oleh Polri, siapa saja, tiba-tiba baik dinyatakan tidak anak-anak, lulus. orang dewasa, maupun orang Sudah tua. ada TikTok Rasa nyeri pada leher ini bisa Awas berdampak intervensi pada di anggota terganggunya Polri. aktivitas sehari-hari. Terlalu. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau Wajib dikhawatirkan. diviralin sampai Akan telinga Pak tetapi, Jokowi tidak sedikit yang pula berjuang. orang yang menjadi Oh, pasti kondisi ini perwira sebagai tuh. suatu keadaan yang sangat mengganggu. Kayak gini contohnya, kayak Penyebab ada tortikolis pola masuk. adalah posisi tidur, bantal yang terlalu Sudah tinggi, di Bintaro kan bantal masuk yang masih kaku, yang sehingga lulus. pundak menjadi pegal Tapi dan jangan kaku, berharap dulu leher masih terkilir, bisa kayak gitu. tengkuk, dan leher Oh, terbakar gitu angin sih dan Aurel itu. dingin. Selain oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa masa muncul tes karena penerimaan aktivitas tuh dari terus-menerus kayak gitu? yang dilakukan Enggak dalam kan? waktu yang Jangan terlalu lama, berharap dulu salah gitu. posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh Berarti otot-otot kota leher Walton dan yang kalah tulang di Pak belakang. Thohir ya? Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah Padahal hasilnya tertarik emak dan menimbulkan Bintaro. nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan Maksudnya rasa aneh tanggapannya saat dari kan menggerakkan nembak gol. kepala. Jangan lulus gitu. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Misalnya dengan mengompres, menempelkan kayu hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang sudah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat memahami komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, maka juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik: 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. 2. Proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat baca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari kata jenaka atau humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas, sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat.
Sekian dan terima kasih.